Apa kabar sobat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya ingin membahas sudut pandang saya tentang pijat terapi kemudian pasien dipegang karena untuk mengurangi gerakan efek dari kesakitan saat dipijat. Itu sebaiknya bagaimana? Simak sampai habis. Sahabat, pada dasarnya orang di terapi, pijat akupresur atau pijat apapun, tidak ada satu aturan khusus bahwa harus dipijat atau tidak boleh dipijat. Namun di sini saya ingin membagikan pengalaman dan sudut pandang saya dari sekian lama saya terapi pasien. Itu ada baiknya, langkah baiknya tidak dipegang, baik bagian kaki maupun bagian tangan. Karena ketika kita tekan pada bagian titik-titik tertentu, pasien akan mengalami gerakan refleks, meronta ataupun menggeliat. Itu justru baik. Kenapa saya katakan baik? Karena saya punya pengalaman pasien yang mengalami perubahan atau pergeseran di bagian tulang, di bagian punggung. Jadi kondisinya, mohon maaf, punggungnya tebal sebelah. Kemudian beberapa tulang saya lihat, saya cek mengalami pergeseran. Nah, tapi saya harus memastikan bahwa dia tidak punya permasalahan sumbatan ataupun tensi yang tinggi. Maka saya terapi dari atas dulu ya, biasa dari pemanas, kemudian meridian usus besar. Ketika saya tekan di bagian meridian usus besar, baik yang nomor 18, 17 dan bagian dalam, dia kesakitan. Akhirnya orangnya menggeliat. Kesakitan seperti ini baik yang kanan maupun kiri. Kemudian keringatnya mulai keluar banyak dan tubuhnya mulai panas. Yang saya lihat itu berbeda. Apa yang sebelum saya tekan di bagian beberapa meridian yang di atas tadi dengan setelah saya pijat. Beberapa tulang yang tadinya saya lihat bergeser, kemudian ototnya yang tadi tebal sebelah, itu menjadi lurus, menjadi sama. Sehingga saya punya pemikiran. Sehingga kalau dipegang tangannya ataupun kakinya, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi karena dia refleks, menahan meronta, menahan sakit, itu justru baik sehingga tulangnya yang tadi bergeser itu menjadi pulih gitu. Begitu juga ototnya yang lain. Nah, dari sisi pengalaman ini beberapa pasien juga yang mengalami saraf terjepit. Itu ketika saya tekan di bagian meridian kandung kemih dan ginjal yang di bawah mata kaki, dia meronta kesakitan. Tapi ketika dia meronta kesakitan itu, mohon maaf, orangnya menjadi lupa bahwa ada beberapa gerakan yang tadinya dia sakit untuk melakukan gerakan itu, karena saking sakitnya meronta sampai akhirnya suatu gerakan yang tadinya sakit itu serta-merta dia rasakan, loh kok sekarang bisa begini, tadi tidak bisa seperti ini. Nah, dari sisi ini saya menyarankan pada sahabat sehat, baik Anda yang sudah jadi terapis ataupun pasien, kalau di terapi sebaiknya tidak usah dipegang tangan ataupun kakinya untuk meronta, biarkan saja. Tapi baiknya Anda juga bekerja sama bahwa ketika seorang terapis menekan, itu sebaiknya tangannya jangan diambil. Hanya saja bilang stop, tunggu, beri saya waktu istirahat untuk ambil nafas, untuk meredakannya, tunggu saya belum siap. Dan bagi seorang terapis, ketika seseorang yang kita tekan titik meridiannya kemudian kesakitan yang teramat sangat, jangan malah ditekan makin dalam. Kita kurangi, kemudian beri intensitas tekanan yang lebih banyak. Nanti lama-lama akan berkurang. Sisi lain, bahwa terapi akupresur itu memang sakit, itu biasanya di awal. Ketika sudah yang kedua, tiganya akan sedikit berbeda dan berkurang. Terbalik dengan kondisi orang yang mengalami stroke.
itu awalnya tidak sakit tapi mendekati kesembuhan malah sakit. Semoga sudut pandang saya ini tentang pengalaman ini nerapi pasien itu sebaiknya dipegang itu baik atau tidak menjadi gambaran sahabat sehat baik dari pasien dan terapis. Coba tolong tulis komen kalau sahabat gimana baiknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.